بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga dengan pertolongan dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab nanti kita berkumpul di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan perlindungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat beliau kepada kita di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u wal 'ishruna fi fadilatil faqr. Bab yang ke-24 tentang kelebihan atau fadilat fakir. Jadi orang fakir itu ada kelebihannya. Tapi rata-rata manusia adalah menjadi orang fakir. Tidak sugih perasaan. Orang sugih pun punya kelebihan. Nah, dalam bab ini ada beberapa hadis Rasulullah membicarakan tentang kelebihan dan kemuliaan orang-orang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang atau kita berada dalam kondisi fakir, maka kiranya butuh kesabaran dalam menghadapi kefakiran tersebut. Dan ketika kita berada pada kondisi nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, maka diajarkan untuk banyak-banyak bersyukur atas nikmat tersebut. Menurut Imam Ghazali rahimahullah taala, yang dimaksud dengan fakir di sini adalah ketiadaan sesuatu yang dihajatkan oleh seseorang. Ada orang berhajat, membutuhkan sesuatu dan dia tidak bisa mendapatkannya, berarti orang fakir. Orang ini berhajat rumah untuk tempat tinggal, tapi kadang awal sadang sudah begawi, kadang awal ke rumah menyewa barang, kadang awal bayar di bawah jembatan beliau diusir orang, fakir orang. Panitia zakat ini harus hati-hati. Yang mana yang masuk fakir itu, dia berhajat kepada pakaian untuk menutup auratnya, tapi nya kada bisa menukar atau membeli pakaian tersebut, kada ada duitnya. Tapi begawi aja orang, tapi kada kebolehan. Fakir orang. Tapi nanti ada sesuatu itu yang tidak dihajatkannya dan punya kada berisi. Punya kada berhajat, kada berisi, kada fakir. Ada satu orang misalkan nih, karena memang pekerjaannya jauh dari tempat tinggalnya, sehingga dia membutuhkan motor misalkan. Tapi kadang-kadang tukar motor berarti fakirnya. Nah, tapi ada orang yang satunya inya tiba kada bahajat motor. Kenapa? Inya kada bisa bersepeda motor. Kada bisinya motor tadi. Apakah orang fakir? Belum tentu. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi arti fakir di sini sesuatu yang kita hajatkan namun tidak bisa kita dapatkan. Tapi hajat di sini
hajat yang memang sangat kita butuhkan dalam keseharian kita untuk menunjang ibadah. Dan perlu kita ingat, kebutuhan berbeda dengan keinginan. Keinginan kita banyak. Kalau kebutuhan itu artinya hajat yang harus ada untuk menunjang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti makan, hajatnya kalau makan, tapi kada dapat makan 3 hari kelaparan ini. Nanti aku pembicaraan lebih lanjut. Nah, itu menurut Imam Ghazali arti fakir di sini adalah ketiadaan memiliki sesuatu yang dia hajatkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqru uzayyanu 'ala al-mu'min min al-izaril husni 'ala qadril faras. Fakir itu merupakan perhiasan bagi orang mukmin kepada orang mukmin daripada tali yang bagus di atas pipinya unta. Perbandingannya. Jadi suatu hal yang sangat indah ketika di dalam kehidupan di dunia ini ada yang fakir. Kalau kata sedikit miskin lah. Katanya fakir dan miskin lain. Di dunia ini memang ada orang fakir miskin itu. Kalau sugih barataan, kan ada yang jadi kulit. Siapa yang mau jadi kulit? Kalau miskin barataan, ada yang sugih. Jadi pas aja sudah. Ada siang, ada malam, ada sugih, ada miskin. Yang sugih membantu kepada yang miskin, yang fakir yang miskin menurungi Masukin minta katakan balas dia katakan. Habis dia katakan masukin tadi memberi duit orang fakir tadi. Lalu dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Taala berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Itu sosialnya apa? Kita manusia ini makhluk sosial, saling berhajat. Sirkulasi kehidupan kita saling membutuhkan. Jadi tidak bisa kita harus sama. Jangankan dengan orang lain, dengan saudara sekandung, bahkan saudara kembar pun belum tentu sama. Bolehlah sama wajahnya, tapi nasibnya lain. Orang kembar misalkan nih, sama-sama misalkan berusaha, usahanya sama, tempat usahanya sama, dia hasilnya lain. Jangan saling iri-irian, jangan saling dengki-mendengki, karena itu sudah memang sunatullahnya Nabi. Sunatullahnya Nabi. Nah, lalu dalam satu hal ada yang dinamakan dengan fakir di dalam kehidupan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun 'indan nas wa zainun 'indallahi yaumal qiyamah. Fakir itu hina di mata manusia. Nah, kata begitu membawa kawan ada kan hakun kira-kira 4. Kadang-kadang nak kata begitu nak fakir tadi di warung, nak begitu melihat kan jadi ke warung. Berujung hakun pun jadi itu kan. Nah, ini fakir hina di mata manusia. Hina di mata manusia. Tapi kalau nak berduit di warung, melihat kawan di bawah berduit nafas datang, harap-harap dibayarkan. Syainun indan nas, fakir itu hina di hadapan manusia. Wa zainun indallahi yaumal qiyamah, tapi merupakan sesuatu perhiasan yang sangat indah di sisi Allah Taala pada hari kiamat. Jadi ada nilai plus di mata Allah Taala, di hadapan Allah Taala orang yang hidup di dunia dalam keadaan fakir. Ini kadang merendahkan orang sugih. Cuma bagi kita atau bagi orang-orang yang hidup dalam kondisi fakir, ini beberapa hadis Rasulullah memberikan motivasi atau semangat untuk tetap hidup taat kepada Allah. Jangan sampai nanti dengan alasan kefakiran, jangan sampai dengan alasan karena miskin lalu ada ibadah lagi. Aku jar siang malam sudah begawi kada sugih juga sampai tak tinggal sembahyang. Kenapa jadi kada sugih? Salah pian juga kenapa? Nah, dunianya kada dapat, akhiratnya akan pasti. Kan banyak orang begitu. Sudah siang malam aja begawi jangan sugih-sugih di dua aja, apalagi lah. Kalau aja begawi aja jaga masjid, jaga wirid,
tahu yang masih orang makanan aja. Ini masih makanan aja lah. Jadi di hadapan Allah Ta'ala merupakan satu perhiasan yang sangat indah di hari kiamat. Mulia dengan catatan orang fakir tadi sabar dengan kefakirannya. Arti sabar di sini walaupun kondisinya seadanya, bahkan banyak kekurangan dalam kehidupannya, namun tetap melaksanakan sebagai jati dirinya sebagai hamba Allah Ta'ala di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetap ibadah Allah Ta'ala walaupun miskin, walaupun fakir, sampai 3 hari tidak ada makan, tak tahu sebabnya. Tak ada makan malam aja, ada keluar murid 2 kali bertambah, subuh ada bangun, tak kanyanan. Nah, jadi orang fakir merupakan perhiasan yang sangat berharga nanti di hadapan Allah di hari kiamat, dengan catatan kefakirannya tadi kadang menghalanginya beribadah Allah Ta'ala. Bahkan kalau mungkin kita yang pernah di pesantren nih, mendengar cerita guru kita, ternyata para alim ulama, syekh-syekh kita terdahulu rata-rata, minta maaf, bukan merendahkan nama duit, rata-rata banyak daripada kalangan fakir dan miskin. Cerita-cerita guru kita itu, ada yang waktu pesantren cuma makan jagung dia kalau bisa beres, kalau 2 kali jangan disahkan lagi tuh. Ada yang makan ubi kayu aja. Tapi ternyata hal-hal yang demikian ternyata menjadi satu vitamin untuk menjadikan dia sukses di kemudian hari. Banyak para ulama kita yang seperti itu. Jadi kadang menghalangi untuk ibadah dan taat kepada Allah dengan kefakiran tersebut, sehingga nanti di hari kiamat ibadah kepada Allah Ta'ala itu hal keadaan demikian merupakan perhiasan yang sangat berharga nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'ina. Mencintai orang-orang fakir termasuk daripada akhlak para nabi. Jadi rata-rata nabi itu bukan hanya Nabi Muhammad. Semua nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala mereka mencintai daripada umat-umatnya yang fakir. Bahkan di Madinah itu kalau baginda Rasulullah ada namanya apa? Ashabus Sufah ya. Orang-orang para sahabat yang khusus miskin berat, dan kada bisa apa-apa, yang tinggalnya cuma di masjid, dan mereka makan atau minum. Artinya kalau ada sahabat-sahabat yang lain yang memberi, kadang-kadang banyak susu, kadang-kadang kurban dan seterusnya. Bahkan banyak riwayat yang menyebutkan di antara karamahnya atau di antara mukjizatnya Rasulullah ketika dikasih 1 teko air susu atau itu ya, dikasihkan kepada para sahabat ashabus sufah yang sangat banyak. Kalau dihitung secara logika 1 teko air susu itu ada cukup, tapi ternyata semua sahabat yang fakir tadi merasakan semuanya, bahkan sampai kenyang minum air susu tersebut. Zaman Rasulullah seperti. Jadi ada di antara para sahabat Rasulullah itu yang betul-betul fakir, yang kada bisa tempat tinggalnya cuma di masjid, namun tetap setia dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai orang-orang fakir termasuk daripada akhlak daripada para anbiya. Bahkan ada satu riwayat Nabiullah Ibrahim itu kan digelar dengan Al-Khalil, kekasih. Ternyata setelah ditanya apa amalan pian sehingga sampean ini sampai diangkat oleh Allah Ta'ala derajat sampean sebagai Khalilullah. Ternyata salah satu jawaban daripada Nabiullah Ibrahim bahwasanya beliau itu kalau hendak makan malam, satu riwayat mengatakan beliau akan berjalan mencari orang yang membutuhkan makan, bahkan berjalan 1-2 kilometer mencari orang yang hendak makan, yang membutuhkan makan, dibawa ke rumah makan bersama-sama beliau. Hari-hari itu kemudian kayak apa panitia? Habis itu makanan bagus banget. Itu Nabiullah Ibrahim digelar dengan Khalilullah. Amalan sini itu diantaranya. Pokoknya bila hendak makan malam, bercari kawan dulu. Kawan belum makan. Jadi mulai malam ini aktif menjadi ayat Allah. Ada kawan yang mau makanan dan ada tadi ya.
mengamalkan amalan budaya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi mencintai orang-orang fakir. Wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'ina, membenci atau tidak senang dengan orang-orang fakir termasuk daripada akhlaknya Fir'aun. Fara'ina itu jamak. Kalimat jamaknya Fir'aun itu nanti ada beberapa kategori, bukan hanya Fir'aun yang di zaman Nabi seperti Nabi Musa, ada Fir'aun yang lain lagi, kelakuannya sama. Harus kita bentuk kepanjangan misalnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubul masakin wal fuqara lisabrihim hum julasa Allah taala yaumil qiyamah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap sesuatu itu pasti ada anak kuncinya. Anak kunci ini tujuannya untuk membuka, supaya terbuka. Wa miftahul jannah, sementara anak kunci surga hubbul masakin wal fuqara, mencintai orang-orang miskin, mencintai orang-orang fakir, lisabrihim, karena kesabarannya orang miskin dan kesabarannya orang-orang fakir. Jadi biar berpilih juga nanti nang dicintai ini nang mana, fakir miskin nang mana, fakir miskin nang sabar dengan kefakirannya, fakir miskin nang sabar dengan kefakirannya. Nang tatapnya banyak barokah ya, kada berduit lah bahasanya. Bila ada celengan di wasit hanya bisa menceleng aja, kada mau memberi, kada berduit ya Pak. Nah, sabar hidupnya. Orangnya miskin, orangnya fakir, namun sabar. Artinya sabar, ada mengeluh dengan kondisi yang demikian. Tetap menjalankan aktivitas kehidupan. Bahkan Sidin tidak berkisah tentang keadaan hidup Sidin. Ada orang tahu kalau Sidin itu sakit itu, misalkan nih, luar biasa orang kawan menyembunyikan. Kada pernah curhat, apalagi menggerutu, apalagi protes. Berkisah lawan kawan tidak ada pernah. Mengadunya hanya kepada Allah Ta'ala aja tentang kemiskinan. Namun ingatlah, orang-orang yang sabar ini Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin, pasti terangkat derajatnya. Karena Allah Ta'ala mengatakan ma'as sabirin, tapi mudahnya sabar gitu. Segala hal semuanya, bukan hanya dalam keadaan masalah ekonomi, dalam segala hal kalau sabar ini diperbuat, insya Allah ke depannya sukses. Insya Allah sukses. Nah, disabri. Jadi anak kunci surga, artinya kalau anak masuk surga nih, ada banyak ada amalannya. Hubbul masakin, mencintai orang miskin. Dilihat mana tetangga kita, ada kan miskin. Mak, bila pemerintah mau bagi duit banyak nama pada miskin ya, atau malam hari raya banyak nama pada miskin. Tapi bila sehariannya pada orang miskin menampar saya, aku ini jangan miskin gadis ya. Tahina ini merasa di pada orang miskin, tapi bila malam hari raya atau pemerintah membagi dan apa bantuan sosial banyak nama pada miskin. Berarti hatinya ada apa tuh? Nah, mencintai miskin, mencintai orang-orang miskin. Miskin ini dalam ilmu fikih itu artinya berisi pekerjaan, namun hasilnya kadang mencukupi kebutuhan. Ya rasanya itu. Ini pegawai aja, ada aja pekerjaan, tapi hasilnya kadang mencukupi kebutuhannya. Misalkan minta maaf, pegawai apa misalkan nanti gaji orang 100.000, tapi anak 7 di rumah. Nah, bini 2. Maksudnya bini Sidin lawan mama Sidin gitu. Sedang ini bahasa Panoy. Berapa? 7 tambah 2 9 tambah 10. Cukup 100.000 kira-kira sehari. Maka makanan sudah mengenal 5 kareng. Makanan makanan haram, ayam Turki, mandai. Nah, bila ini hasil pegawainya kalau mencukupi, tapi nya besi gawian aja itu miskin, yang perlu dibantu. Kalau fakir tadi, dasar kerja besi gawian. Jadi kita bahasa kita apa? Gawian salutan lah. Ada orang gawi,
Ngomongnya ada meninggal, tapi seringnya ada di suruh orang, tanya ada di suruh orang, ada di suruh orang. Jadi kadang makan, kadang ada. Nah ini yang harus dicintai, yang kita pikirkan, kita rangkul, kita dekati. Dan kadang-kadang dua golongan ini pun kalau kita bicara kadang-kadang sedikit ya kesalahannya tersinggungnya. Aku miskin bang dia, dikawati orang dia padahal bukannya orang menghindari. Dan kadang-kadang kita minder berdahulu. Nah, padahal dua golongan inilah yang sangat disayangi oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah itu kan dalam tabiat adalah indah dan Allah miskin jabahu jabatan mu'adzim. Diagungkan luar biasa. Ayahanda kami pemakai kayak di hotel, kalau mendatang tuh mesti tidak hotel, takas benar sini mendatangi menyambang ke pintu. Tapi kalau datang sama mobil, duduk di kursi, jadi menghadiri, tidak menyambang. Artinya, nasi miskin yang datang tadi merasa dimuliakan, bahkan nama muliakan di ulama. Jadi ada merasa bukan datang ke hotel karena dihirani ya, Pak sudah ke hotel karena dihirani orang bisa berikan beri makan nangis. Dan perlu kita sadari doa-doa orang fakir dan miskin inilah yang lebih dijabah di hadapan Allah Ta'ala daripada kita meminta maaf yang mungkin ketika kita sudah berada dalam kondisi yang sangat baik masalah ekonomi, ternyata doa orang fakir miskin yang lebih mendukung terkabulnya doa-doa kita. Kita beri 10.000 ini, kita kan sebab berdoa, tapi ini mendoakan mudahan biar dia bertambah sugih. Padahal mendoakan miskin, orang miskin ini diberi nih, orang fakir diberi 10.000, didoakannya nang sina memberi tadi padahal memberi tadi sudah sugih banget, didoakannya mudah-mudahan biar dia tambah sugih, mudah-mudahan biar naik haji, mudah-mudahan biar begini lagi. Amal doakan tadi baru begini lagi. Bagus-bagus doanya. Apa aja kita begini harus dipisahkan. Kalau maaf memotivasi Ustaz kita masih ekonomi mah. Kita tak kasih data ini. Mudah nakas saja itu mah gitu. Nah kembali, jadi orang fakir dan miskin ini cintai. Dengan mencintai fakir miskin merupakan anak kunci untuk masuk ke dalam surga dengan catatan sabarnya mereka dengan kemiskinannya, sabarnya mereka dengan kefakirannya. Hum julasa'ullah ta'ala yaumal qiyamah, mereka ini adalah merupakan julasa'ullah ta'ala yaumal qiyamah. Kalau julasa itu duduk artinya akan bersama-sama Allah Ta'ala pada hari kiamat, dekat dengan Allah Ta'ala. Orang fakir miskin ini, bahkan orang fakir miskin tak ada rumah masuk surga. Dalam riwayat disebutkan yang paling lambat masuk surga di antara nabi itu Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena proses masalah kerajaan. Nabi Sulaiman raja sekaligus nabi dan rasul yang paling kaya. Tidak ada yang lebih kaya sebelum Siddiq, sebelum beliau, sebelum Nabi Sulaiman, dan tidak ada lagi raja yang sekaya beliau setelah Nabi Sulaiman. Jadi sebelumnya ada, sesudahnya ada. Paling sugih sudah habis bisa. Jadi biar kami kita itu karena tak sugih benar pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman paling sugih sudah. Kalau sahabat Rasulullah itu yang paling lambat masuk surga, yang paling belakangan masuk surga itu kalau pada salah Abdurrahman bin Auf ya salah. Karena sini sugih benar, namun kesugihan sini itu dasar Nabi juga untuk memperjuangkan agama Islam. Tapi dengan sebab kebanyakan harta tadi juga sini masuk surga. Nah, tapi orang sugih tapi masuk surga berapa Pak? Kita sudah miskin kalau masuk surga kamu lambat. 2 kali sakit ya apa? Sudah ada sugih kalau masuk surga kayak apa bisa? Orang sugih tak lambat masuk surga masih mending Abdurrahman bin Auf. Sugih banget orangnya, namun duitnya, hartanya dasar dakwah dan Islam. Allah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'min al-faqira al-muta'affifa al-riyal. Bahwasanya kata baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang beriman
yang fakir, al-muta'affifa yang muta'affif. Muta'affif ini mampu menahan diri daripada yang haram. Orangnya fakir benar nih, tapi kau menahan kadang ambil ampun orang. Gak ada singkiran, tapi kau akan ambil ampun orang. Yang nanya di kampung, kamu pernah di kampung, baisi kebun pisang, bila sudah dekat-dekat masak pisang di hati kampungnya sudah tambah orang dulu. Kampung begitu. Kalau saya bilang, tanda orang kenapa? Tertahan menahan pisang orang gana-gana dijualnya di warung pisang goreng, ampunnya tadi mana kali. Dilihatnya kayak pisang kemarin dia bertanya mau dibalasnya ada bayar-bayar lagi. Pisang sidin juga nangka pisang goreng dijual ke warung. Bukan baik. Al-muta'affif, orang fakir yang bisa menahan diri daripada haram. Ada tak ambil ampun orang. 3 hari tak ada makan, tak ambil ampun orang. Kacau berarti sudah banyak isi harta, masih ambil ampun orang. Mobilnya sudah kamu kebanyakan, rumah sudah banyak, kurangnya berpangkat berjabatan, masih ambil ampun orang. Sementara yang dicintai Allah Ta'ala orang yang fakir dan menahan diri, mampu menahan diri daripada haram-haram. Yang kedua, arti muta'affif di sini adalah kada mengemis lawan manusia. Ya ada bagian orang itu kada berduit, ada kisah lawan-lawan itu mengemis sekarang. Kalau yang mengemis di tengah jalan itu sudah pasti. Ada peribahasa kita kan tangan di atas gitu kan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, artinya tangan dibari tak baik pada tangan dibari. Jadi biar tangan dibari jangan di bawah, tangan ke atas. Kalau dimulai menarimanya tangan oleh atas ya. Artinya jangan mengemis hidup kita ini, sesakit-sakitnya hidup jangan sampai mengemis. Bahkan ada khusus pembahasan tentang mengemis itu. Salah satu perbuatan yang sangat dibenci di dalam agama Islam adalah mengemis kepada manusia. Bahkan orang mengemis itu walaupun ia mendapatkan nominal yang sangat banyak, ada bakalan sugih. Ada orang-orang terbaca itu. Misalkan ekonomis, dulu yang sering di masjid kita ini peninggalan pengemis. Jadinya dari mana pakaian rapi dulu ya sampai di masjid ini berganti pakaian ini untuk seorang melihat pakaian yang agak hampir kalau yang pengemis kayak Pak. Sekira orang apa tuh kasihan melihat. Kalau lihat HP-nya tak bagus pada HP belum. Jadi satu ketika ada yang bertambah sama pengemis di masjid kita ini kejadian bentong. Ada yang satunya dapat 300.000, yang satunya 400.000. Jadi yang satunya anunya sepi yang pada 300.000 dapat sepi dia. Kita aja berapa duit sehari pengemis dia. Itu kami seorang menangkan di masjid ini. Sepi ya lihat sedikit tapi 300.000 ya sekarang sepi. Ya berapa sehari dapat duit. Tapi sudah dijanjikan orang mengemis itu pada bakaran sugihnya. Walaupun banyak duitnya ada bakaran sugihnya. Yang jelas hatinya ada pernah merasa puas dan bersyukur. Hendak harus semakin banyak dapat tambah hendaknya. Lain jadi payah kita susah bergerak niatnya hendak supaya anak bini jangan tambahkan ampun kurang dapat. Padahal ada cukup di rumah di rumah bini melihat sana, anak sana melihat yang kita bawa tadi. Padahal nasi sebungkus ya anak 3 misalkan nih, bininya 1 aja makan jadi mamanya mati sudah tadi. Nah, 4 dari 5 makan nasi bungkus 1 aja, sandang keluarga. Itu luar biasa. Allah Ta'ala pun akan mencurahkan rahmat yang luar biasa kepada orang-orang tersebut. Karena mengeluhnya sebungkus dia dapat nasi. Kalau biar biasa membaca biografi almarhum Rasulullah, tahu kita nanti sama sebungkus. Kayak tentang sugi kayak itu, aku sama ngumpul asal. Nah seperti itu. Jadi mampu bertahan daripada yang diharamkan dan kadang mengemis atau meminta-minta kepada manusia. Kadang meminta-minta. Bila orang memberi ambil, bila orang kadang memberi itu dari yang berkisah.
Ujar guru kami, apalagi kalau kita yang sudah berumah tangga atau yang baru berumah tangga, usahakan ujar sipir, jangan sampai asap dapur kelihatan orang, jangan sampai ada yang tahu, rahasiakan. Apalagi orang tua atau mertua yang tahu bisa kacau. 3 hari kada dapur juga, kada berasap juga dapur, kada bemasak lah. Ini memang kada bemasak, tapi di warung lain bisa itu. Gini kan? Ini artinya kada bemasak, kada ada yang dimasak, cuma laki bini aja yang tahu. Menangis sama menangis, kada ada yang dimakan. Kepada orang tua kalau di bahasa kita beda, kalau di saiki kan yang naik jangan pun belagi orang miskin juga salah orang kalau. Jadi usahakan masalah rumah tangga kita, lebih-lebih masalah ekonomi itu kalau bisa jangan sampai ada yang tahu, hanya kita dengan Allah Ta'ala, dan kita mengemisnya pun, mengadunya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nyaman aja, kemudian nyaman aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru amanatun. Fakir itu merupakan satu amanah. Wa man katamahu kana ibadatan wa man baha bihi fa huwa qallada ikhwanahul muslimin. Barang siapa yang menyembunyikan akan kefakirannya, maka jadi ibadah lawannya. Masih miskin, masih fakir, maka ada bisa apa-apa tadi. Kada nang tahu orang. Kada ada yang tahu orang. Jadi ibadah lawannya. Kalau kita yang waktu di pondok yang biasa masak-masak sendiri itu, jadi tahu kawan kalau kita makan 2 hari biasa hari. Tanya mama masih 2 hari, ada makan udah ya. Udah ini makan. Kita tahu kawan. Bisa menyembunyikan itu luar biasa hasilnya. Jadi ibadah. Barang siapa yang menampak-nampakkan akan kefakirannya, maka berarti dia memberatkan saudaranya sesama muslim. Jadi kepikiran, kawanan memikirkan juga. Terus kita memberitahu, tapi kalau mereka, kita yang misalkan ada kawan kita ini yang memang kehidupannya, kondisinya memang termasuk fakir dan miskin, sementara kita misalkan memang kondisi nikmat berlebih, kita harus memikirkan. Tapi dari ini ada boleh memanfaatkan supaya kita memikirkan, supaya ini jadi ibadah. Dan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang baik daripada umatku, keuntungannya dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Baghdadi, yaitu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru karamatun min karamatillah. Fakir itu merupakan kemuliaan daripada di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul faqir 'alal ghani ka fadli 'ala jami'i khalqillahi ta'ala. Kelebihan orang fakir daripada orang kaya seperti kelebihan tuh kata baginda Rasulullah daripada sekalian makhluk Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la syai'a yu'tihi Allahu mithlal faqri. Tidak ada sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala melebihi daripada seumpama orang fakir. Jadi ada nilai istimewa, ada nilai plus daripada orang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, terus senantiasa menambah ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua hidup di dunia mendapat nikmat, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kebahagiaan, keselamatan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surga bersama Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin wa alihi al-Fatihah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min nafi'an wa istighfar Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka